Yang terhormat, Kepala Sekolah kami, Ibu Hajah Sri Rohimi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sekolah tercinta. Kemudian, saya juga hendak berterima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang biasanya kita peringati setiap tanggal 10 Oktober di SMA Widya Nusantara. Tahun demi tahun berlalu, ternyata kasus kekerasan verbal di tengah masyarakat semakin marak terjadi. Tidak jarang, kekerasan verbal bisa menimbulkan dampak yang secara tidak langsung terhadap perasaan korbannya. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri. Kekerasan verbal adalah bentuk pelecehan emosional, di mana seseorang menggunakan kata-kata atau ancaman untuk menunjukkan kekuasaan dan kendalinya atas diri orang lain. Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan terhadap perasaan yang mengecilkan atau mempermainkan hati, seperti merendahkan, mencela nama, mengejek, membuat perbedaan negatif, dan hal-hal sejenis lainnya yang berkonotasi verbal negatif terhadap perasaan. Hadirin sekalian, lidah adalah hal yang kecil, tetapi bayangkan bencana besar apa yang bisa terjadi jika kita tidak menggunakan lidah dengan bijak. Meskipun bentuk kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas luka yang kasat mata, tetapi kekerasan ini sama menyakitkannya dengan kekerasan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa bentuk kekerasan ini bisa menimbulkan trauma psikologis yang serius. Lebih lagi, kekerasan verbal berpotensi untuk menghancurkan hubungan sosial yang kita miliki, seperti hubungan pertemanan, percintaan, kekeluargaan, hubungan di masyarakat, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena kekerasan verbal bisa didapat dari mana saja dan oleh siapa saja. Teman-teman semuanya, saya pribadi pun pernah mengalami kekerasan verbal yang datang dari orang terdekat, yang mana akibatnya membuat saya memiliki kecemasan yang berlebih dan perasaan insecure. Singkat cerita, dulu saat masih di bangku SMP, saya memang memiliki fisik yang kurang menarik karena ketidakpiawaian saya dalam merawat diri. Dan memang sejatinya penampilan pun tidak pernah menjadi prioritas dalam hidup saya. Namun, beberapa orang kerap kali mengomentari tampilan saya, bahkan membandingkan saya dengan anak perempuan lainnya. Di sini saya tidak berkata jika berkomentar atau mengkritik merupakan hal yang salah, karena semua orang memiliki hak untuk itu. Akan tetapi, jika kita melakukannya dengan cara yang salah, siapa yang tidak sakit hati ketika mendengarnya? Beragam komentar pedas telah saya dapatkan untuk fisik saya yang katanya kurus, kemudian kulit saya yang kurang bagus, dan juga kepribadian saya yang cenderung pendiam. Akibatnya, saya jadi selalu dilanda kecemasan karena takut dikomentari lagi dan lagi oleh orang-orang tersebut setiap akan bertemu. Waktu itu saya ingat, saya hampir kehilangan jati diri saya. Saya bingung, mengapa hal yang menurut saya benar menjadi salah di mata semua orang.
Hadirin sekalian, ingatlah peribahasa mulutmu harimaumu, yang berarti bahwa perkataan bisa menjadi senjata tajam sehingga mampu menyakiti perasaan orang lain jika kita tidak jaga. Kita memang tidak bisa mengendalikan bagaimana orang-orang berpikir tentang kita, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan cara berpikir kita tentang diri sendiri. Untuk itu, di sini saya hendak mengajak kita semua untuk belajar menjaga perkataan kita. Silahkan berkomentar, beropini, mengkritik, menasehati. Tetapi ingat, harus dengan cara yang benar, agar tidak menyakiti perasaan orang lain, siapapun itu. Karena jika kita tidak ingin diperlakukan buruk, maka kita tidak boleh berlaku buruk. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kiranya pesan-pesan tadi dapat memotivasi hadirin sekalian agar mau belajar bertutur kata dengan baik, supaya nantinya bisa memberikan dampak positif di kemudian hari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.